Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Grayston Channel. Dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, market bertahan di kisaran level 107.256 dolar ya, di mana pergerakan sementara ini tidak terlalu banyak. Dan kalau kita perhatikan dari kondisi beberapa aset kelas, emas sudah mulai koreksi kembali, lalu ada DXY yang juga mengalami penurunan terbatas di perdagangan kemarin. S&P 500 meningkat, Bitcoin juga cenderung menguat. BTC dominance bisa dibilang sangat tinggi, sementara ini pergerakannya dan kemarin beberapa altcoin tidak terlalu perform. Ya, Ethereum, Solana, XRP masih anteng-anteng aja bergerak sideways. Kalau kita perhatikan sih dari kondisi market secara keseluruhan, ini beberapa altcoin udah mulai ada yang recover ya, namun sebagian besar masih dalam kondisi merah. Kemudian dari kondisi kalender ekonomi kemarin, kita juga dapat data terkait dengan PCE inflation, teman-teman, di mana di pergerakan harga kemarin ya, Bitcoin itu sangat volatil ketika menjelang rilis data PC inflation. Dan kalau kita lihat secara hasil sementara ini masih sesuai dengan forecast, di mana PCE price index year on year itu sesuai dengan forecastnya, yaitu mengalami kenaikan dari 2,2% menjadi 2,3%. Dan kalau kita lihat dari data core-nya justru naik sedikit ya di atas daripada ekspektasi, di mana ekspektasi pasar itu core PCE ada di 2,6 tapi ternyata naik menjadi 2,7. Jadi data tersebut merupakan data yang sangat penting untuk kita melihat seperti apa kondisi inflasi di bulan Mei. Jadi datanya rilis di bulan Juni, tapi ini data untuk bulan Mei sebenarnya, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari data yang lain adalah Michigan One Year Inflation, di mana secara tren ini di bawah dari ekspektasi, yaitu di 5%. Jadi Michigan One Year Inflation ini bisa menjadi sebuah acuan leading indikator yang biasanya akan dipakai juga oleh The Fed ya dalam hal menentukan arah kebijakan mereka sekaligus memberikan forecast kira-kira inflasi kedepannya akan kemana gitu. Kalau kita lihat sih dari sini forecastnya adalah inflasi turun lebih cepat dibandingkan dengan realitanya. Kita akan lihat seperti apa data-data berikutnya yang akan kita temukan di minggu depan. Teman-teman, hari Sabtu biasanya nggak terlalu banyak sentimen dari makroekonomi, jadi ya data-data kemungkinan bakalan tidak akan terlalu memberikan impact terhadap pergerakan dari harga. Dan juga di weekend biasanya volume perdagangan akan cenderung turun, trader-trader yang udah trading semingguan itu bakalan libur juga di akhir pekan. Gitu, jadi volume akan turun otomatis. Nah, jika kita melihat dari kondisi liquidation ya, kemarin yang kena liquidation itu nggak terlalu gede, menunjukkan bahwa sementara ini volume perdagangan cenderung masih kecil, relatif kecil lah gitu. Kalau kita lihat dari liquidation heat map juga kemarin kita sudah sempat ulas di mana level-level saat ini yang menjadi level penting buat teman-teman perhatikan sebagai resistance, yaitu di kisaran level 108.000 dan juga untuk area supportnya ada di 106.300. Jadi level tersebut masih akan menjadi level yang menarik untuk kita perhatikan. Apakah market bakalan mengambil likuidasi yang ada di atas atau di bawah terlebih dahulu. Karena sementara ini pergerakan market masih sangat misterius, masih sangat ambigu, belum terlalu clear arahnya kemana. Kalau kita lihat dari beberapa sentimen pasar, Trump dikabarkan sudah mendapatkan kesepakatan dengan China terkait dengan tarif dagang. Ya, di mana Trump sebenarnya bertemu dengan beberapa petinggi negara, termasuk China dan Kanada. Tapi dari China sendiri katanya dia sudah dapat deal di mana untuk tarif ekspor dari Amerika Serikat ke Cina itu akan dapat tarif sekitar 10%. Sementara dari Cina ke Amerika Serikat tarifnya itu 30%. Teman-teman, tentu saja ini dianggap sebagai sebuah kemenangan untuk Trump
ya, di mana dia bisa nge-charge Cina lebih besar dibandingkan dengan Cina nge-charge Amerika, gitu. Jadi ya dibilang ini kemenangan-kemenangan kecil yang bisa dicapai oleh Amerika Serikat. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan sih sebenarnya ini positif karena jika kita perhatikan sebelumnya kan tarif Cina dan Amerika Serikat itu relatif tinggi ya, bahkan sampai 100-an persen gitu, 145% dan juga 125%. Nah, itu relatif sangat tinggi. Nah, sekarang udah bisa ditekan ke level 10% dan juga 30%, itu sudah sangat-sangat positif. Harapannya sih dengan mendapatkannya kesepakatan tersebut ya kan bisa meredakan tensi dari perang tarif. Nah, Donald Trump juga dikabarkan bertemu dengan petinggi dari Uni Eropa, yaitu Ursula van der Leyen, sorry. Nah, di mana dalam pertemuan tersebut ada beberapa opsi yang memang disampaikan oleh Uni Eropa sendiri, di mana Uni Eropa sendiri itu bersedia untuk melakukan negosiasi kembali, akan tetapi mereka tidak akan terlalu lunak seperti apa yang dilakukan oleh Cina. Ya, di mana Uni Eropa ini bakalan tetap mempertahankan mereka punya posisi saat ini, apalagi kondisi dari market Uni Eropa sekarang lagi tidak baik-baik saja. Ditakutkan kalau mereka sampai mendapatkan tarif yang terlalu tinggi, ya itu akan bisa mengacaukan perekonomian mereka. Jadi mereka juga akan tetap melakukan negosiasi dengan ketat, teman-teman. Mereka tidak akan melakukan banyak perlonggaran. Even kalau misalkan seandainya negosiasi ini gagal, ya kan, mereka juga masih akan tetap mempertahankan hal tersebut gitu. Jadi Uni Eropa punya sikap yang cenderung lebih lebih defensif lah seperti itu. Kemudian dari data BTC Spot ETF ya yang berhasil diakumulasi kemarin mendapatkan net inflow sebanyak 228 juta US dollar. Sementara kalau kita lihat dari Ethereum spotnya itu masih negatif 26,46 juta. Jadi akhirnya Ethereum mengalami arus keluar di perdagangan kemarin. Arkham Intelligence mencatat bahwa saat ini BlackRock sudah berhasil melakukan akumulasi dengan total value 77,7 miliar US dollar berupa Bitcoin. Ini merupakan salah satu hedge fund yang memiliki Bitcoin paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ya, selain Bitcoin, BlackRock juga memiliki Ethereum senilai 1,7 juta Ethereum. Lalu token SPX, ini meme token ya, dia punya 83,22 ribu SPX. Lalu Cole, lalu Joe, 2, MOG, dan yang lainnya. Gitu. Jadi data ini teman-teman bisa akses dengan gampang di Arkham. Ya, jadi aksesnya gratis juga untuk beberapa fitur. Tapi ada beberapa kalau teman-teman mungkin pengen lihat untuk seperti apa data-data pentingnya itu berbayar sih. Tapi kalau cuma lihat holding token apa aja itu bisa teman-teman akses langsung. Bhutan adalah salah satu negara terpencil di pegunungan Himalaya, ya, di mana kawasan dari Bhutan ini tergolong masih menjaga tradisionalnya, kearifan lokal mereka, di mana Bhutan itu terkenal sebagai negara yang sangat ramah lingkungan. Bahkan di sana ada larangan kayak membunuh hewan gitu, teman-teman. Termasuk nyamuk. Itu sepengalaman teman saya yang cerita dia pernah stay di Bhutan. Itu katanya memang di sana ada larangannya gitu. Jadi yang namanya alam itu sangat-sangat dijaga. Nah, Bhutan merupakan salah satu negara juga yang melakukan penambangan kripto, penambangan Bitcoin lebih tepatnya gitu. Padahal di luar sana kan banyak yang kayak mencemaskan karena penambangan kripto ini dianggap sebagai menguras energi, merusak lingkungan, meningkatkan global warming dan lain sebagainya gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Bhutan saat ini memang untuk mempertahankan perekonomian mereka. Sebab negara Bhutan itu sangat mengandalkan yang namanya pariwisata. Ya, sementara daerah di sana itu sangat-sangat asri, masih sangat tradisional, dan untuk ke sana pun juga relatif mahal, teman-teman. Jadi mungkin cuma buat orang-orang yang pengen healing dan juga melepaskan kepenatan ya. Itu jadi mungkin nggak untuk semua tourism
Gitu. Kalau kita lihat sih itu, dan sementara ini Butan sudah melakukan akuisisi terhadap Bitcoin, dan itu merupakan sebuah keputusan yang benar di mana Butan sudah mencapai tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Bahkan dari gross domestic product atau GDP-nya itu 40% diisi oleh Bitcoin. Ngeri nggak tuh? Terus ada backholding, dikabarkan akan melantai di bursa saham dan dia menargetkan 1 billion atau 1 miliar US dollar. Ini akan digunakan untuk berinvestasi di Bitcoin atau membeli other cryptocurrencies. Ini merupakan sebuah berita yang bagus. Akan ada perusahaan crypto software bernama Backholding yang juga bakalan melisting di bursa sahamnya, di mana nanti dana yang mereka dapatin dari listing tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi Bitcoin ataupun kripto. Kemudian dari Cointelegraph kemarin nge-tweet ya, kondisi bullish adoption acceleration rapidly with 134 corporation now holding Bitcoin. Jadi bisa dibilang sejumlah 134 bukan negara tapi perusahaan yang sejauh ini tercatat sudah mengakuisisi Bitcoin. Ini datanya lumayan tinggi dibandingkan dengan sebelumnya di kuartal pertama 2025 yang hanya 85 perusahaan saja. Ini kedepannya akan nambah lagi nih corporation yang akan membeli Bitcoin. Bahkan negara-negara pun juga akan borong Bitcoin. Lalu ada Bit Digital, dikabarkan mendapatkan dana sekitar 150 juta US dollar untuk membeli Ethereum. Kabarnya Bit Digital ini bakal menghentikan mining Bitcoin mereka ya dan beralih ke staking Ethereum. Ini merupakan sebuah transisi yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Gitu, seperti apa prospek daripada Ethereum ya, kita akan lihat ke depannya. Nah, ini juga data tambahan dari Wu Blockchain, di mana baru saja Wu Blockchain menyusun pemegang Ethereum tertinggi per 27 Juni. Ya, ini dicatat berdasarkan dengan perusahaan-perusahaan atau institusi yang memiliki Ethereum paling besar. Yang pertama adalah Sharplink Gaming, itu punya kepemilikan paling tinggi dengan value 458,94 juta US dollar berupa Ethereum. Yang kedua adalah Coinbase, lalu Bit Digital. Nah, ini perusahaan yang memang sudah shifting ya dari staker dari Ethereum, dari mining Bitcoin menjadi staker Ethereum. Lalu juga ada Exodus Movement, Mogo, Megamatrix, dan yang di bawahnya ini belum terdeteksi mereka punya berapa jumlah Ethereum. Gitu. Tapi tampaknya ini bakal menarik untuk kedepannya prospek dari Ethereum. Oke, saya sedikit galau sebenarnya membahas pergerakan dari Bitcoin karena so far masih flat, teman-teman. Tapi yang penting kita juga akan dapat closing untuk weekly time frame minggu ini. Ya, minggu ini sangat heroik, pergerakan dari Bitcoin sangat susah ditebak. Dan kemarin Bitcoin sempat melesat naik sampai 108.000. Di sana ada likuidasi yang banyak, rejection terjadi. Pergerakan Bitcoin saat ini bisa dibilang masih dalam performance yang bagus, still bullish ya. Dan juga kalau kita perhatikan dari potensial closing, seandainya Bitcoin bisa close di minggu ini itu di atas dari 105.000 aja, ini udah menunjukkan indikasi yang sangat bagus untuk pasar. Gitu. Itu kalau kita perhatikan dari daily time frame-nya, pergerakan Bitcoin di daily nggak terlalu banyak pergerakan ya, menunjukkan bahwa buyer tidak terlalu strong dan juga seller pun tidak terlalu strong. Posisi Bitcoin sangat ngambang ya, antara dia bakalan naik atau turun ini kita nggak ada yang tahu secara pasti. Sepertinya kita butuh untuk wait and see, dan ya sementara ini jaga posisi aja sih teman-teman. Kalau dari saya sih saya tanpa posisi saat ini ya. Kemudian maksudnya tanpa posisi di market futures. Kalau di spot sih saya masih punya Bitcoin. Terus kalau kita lihat dari beberapa market yang lain kayak oil udah turun. Penurunan oil ini adalah indikasi yang bagus untuk Bitcoin, teman-teman. Lalu dari beberapa altcoin, ada Fartcoin kemarin naik 5%, Radium juga naik 4%. Sementara altcoin yang lain, Bcaps nggak terlalu jauh sih secara movement.
BTC Dominance pelan-pelan di perdagangan pagi ini turun lagi teman-teman. Tadi per video dibuat di awal video ya, itu ada di kisaran minus 0,6, sekarang udah minus 0,9 ya, dan ya bisa dibilang bentar lagi kemungkinan masih akan ada koreksi-koreksi yang terjadi pada Bitcoin Dominance. Semoga bisa menjadi momentum untuk altcoin mengalami recover ya, setidaknya memanfaatkan momentum di weekend kali ini gitu. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, pergerakan dari Bitcoin terjadi penurunan smart money ya, volume perdagangan agak meningkat. Terus dilihat dari time frame yang lebih kecil, ini pergerakannya sangat flat ya. Kalau udah kayak gini sulit sih teman-teman. Masang long short di futures tahu-tahu bisa kena liquid ya. Kalau kita perhatikan sih secara movement dia cukup menjaga level area 108.000 sampai dengan 106.000. Sejauh ini masih sangat di respect level tersebut dan belum sama sekali ditembus gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya melihat ada opportunity marketnya ini untuk koreksi terlebih dahulu ya. Entah itu skenario-nya apakah di bawah naik dulu, kemudian dia turun. Karena di sini ada resistance juga ya kan. Tadi kita lihat juga ada likuidasi di sana. Atau pergerakan Bitcoin justru di bawah turun langsung, teman-teman. Tapi kalau dari perspektif saya sih ini melihat adanya potensial untuk koreksi, jemput likuidasi yang ada di bawah, karena di level atas ini kayaknya buat naik tinggi ya ke all time high itu sepertinya masih butuh banyak likuidasi gitu. Jadi ya itu aja sih paling buat update kali ini. Teman-teman, sekian aja video kali ini. Kita punya komunitas juga di Telegram buat teman-teman yang pengen untuk join. Ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Di sini teman-teman bisa sama-sama diskusi, bisa sharing, ya bisa bertanya seputar apapun tentang kripto ataupun Bitcoin. Gitu. Jadi ya gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.